Di masa depan, umat manusia telah punah. Sebelum terjadinya bencana itu, para ilmuwan telah mengaktifkan sebuah bunker sebagai rencana cadangan untuk mengisi kembali bumi. Bunker ini dijalankan oleh robot AI bernama Mother. Dia diberi tanggung jawab untuk menyortir beberapa embrio manusia dan membesarkan manusia yang efisien yang dapat menjadi generasi yang akan datang. Di awal film, Mother menelusuri 63.000 embrio manusia dan memilih satu yang sehat untuk dibesarkan. Dia menempatkannya di ruang kehamilan, sebuah perangkat canggih yang mengembangkan embrio menjadi bayi hanya dalam 24 jam. Saat dia menunggu bayi itu berkembang di rahim buatan, suara tembakan terdengar di luar bunker. Dia kembali keesokan harinya dan mengeluarkan bayi perempuan yang baru lahir dari rahim. Mother kemudian membesarkan anak itu. Dia menyaksikan Daugtер berjalan untuk pertama kalinya, merawatnya ketika dia menangis, dan sangat mencintainya. Di waktu luang mereka, Daugtер dan Mother membuat origami bersama. Mother bahkan mengajarinya menari, memasak, dan bertarung. Ketika Daugtер tumbuh hingga usia yang sesuai, Mother memperkenalkannya pada embrio lain dan memberitahunya tentang tujuannya di dunia. Beberapa tahun kemudian, Daugter berubah menjadi remaja. Dia sering menonton video manusia di tabletnya. Meskipun dia adalah salah satu dari mereka, dia terpesona oleh sifat mereka. Suatu hari, ketika masalah teknis muncul di tangan Mother, dia dengan mudah memperbaikinya. Ini membuat Mother menyadari dia telah melakukan pekerjaan yang baik dalam membesarkan Daugtер. Setiap hari selama 1 jam, Mother mengajar Daugter tentang moral dan etika. Dia memberinya pertanyaan untuk menguji moralitasnya. Tujuan utamanya adalah untuk membiasakan Daugter dengan konsep kemanusiaan. Tak lama kemudian, dia harus mengikuti tes akhir. Suatu malam, Daugter kesulitan tidur, jadi dia menonton video manusia di tabletnya. Tiba-tiba, listrik padam. Dia pergi keluar mencari Mother dan menemukan bahwa Mother juga kehabisan daya. Dia menemukan kabel yang putus sebagai penyebab hilangnya daya. Saat dia memikirkan apa yang mungkin menyebabkannya, dia mendengar suara mencicit. Daugter kaget karena dia belum pernah melihat hewan hidup sebelumnya. Dia dengan bersemangat memasang jebakan tikus dan memperbaiki kabel. Sambil menunggu listrik kembali, dia menangkap tikus itu dan memeriksanya dengan takjub. Setelah mengisi daya, Mother menemukan anaknya dengan hewan itu dan mengambil tikus itu. Kehadiran binatang itu berarti ada kerusakan di sistem bunker. Masalahnya, udara di luar bunker sangat beracun dan dapat membunuh manusia secara instan. Setelah itu, dia mengambil tindakan untuk memastikan udara di dalam tidak terkontaminasi. Karena tikus itu juga berpotensi membawa kontaminasi, dia membakarnya, dan ini membuat Daugter protes. Beberapa hari kemudian, mereka merayakan ulang tahun Daugter. Saat makan malam, Daugter yang penasaran bertanya kepada Mother apakah manusia entah bagaimana bisa bertahan hidup di luar bunker. Keberadaan tikus itu telah membuatnya mempertanyakan ajaran Mother. Mother hanya menjawab bahwa dia tahu tidak ada manusia di luar. Dan karena dia tidak pernah salah, dia menyatakannya sebagai fakta. Kemudian pada hari itu, Daugter mendengar suara datang dari airlock fasilitas. Dia mendekat untuk memeriksa tetapi tidak melihat apapun dari pintu pertama. Ketika suara itu semakin keras, dia mengenakan setelan hazmat dan membuka pintu. Saat dia bergerak lebih dekat ke pintu kedua, dia mendengar seorang wanita manusia berteriak minta tolong, mengklaim bahwa dia telah ditembak oleh droid. Daugter dengan cepat mengambil setelan hazmat untuk wanita itu untuk membantunya. Dia menutup pintu pertama untuk menjaga jarak aman, lalu membuka pintu masuk, membiarkannya masuk. Ketika pintu terbuka, Mother diberitahu. Wanita itu memohon padanya untuk tidak memberitahu Mother tentang kedatangannya. Daugter skeptis karena dia tidak pernah menyembunyikan apapun darinya. Mother tiba tetapi tidak melihat wanita yang terluka itu karena dia tetap tersembunyi di airlock. Ketika ditanya apa yang terjadi, Daugter mengklaim bahwa dia tidak sengaja membuka pintu masuk. Sebagai hukuman atas kesalahannya, dia diminta untuk mengikuti tes akhir saat itu juga. Mother membawanya ke ruang kelas dan memberinya tablet dengan pertanyaan-pertanyaan. Setelah dia pergi, Daugter meninggalkan tes dan pergi menemui wanita itu. Dia menemukannya tidak sadarkan diri karena lukanya. Dia memeriksa barang-barangnya dan menemukan sebuah pistol di dalamnya. Dia kemudian membangunkan wanita itu dan menawarkan air. Saat wanita itu membuka maskernya untuk minum, Daugter memprotes tentang kontaminasi. Kemudian terungkap kepadanya bahwa tidak ada kontaminasi di dunia luar dan Mother telah berbohong kepadanya selama ini. Daugter menyembunyikan wanita itu di bagian bunker sebelum Mother bisa melihat mereka. Dia kemudian pergi untuk mengumpulkan obat-obatan yang diperlukan dari ruang kesehatan. Sementara itu, Mother menemukan masker beracun di airlock. Wanita itu melihat Mother membuang masker beracunnya ke dalam insinerator. Ketakutan, dia memeriksa pistol di tasnya tetapi tidak menemukannya. Ketika Daugter kembali, wanita itu menyelinap di belakangnya dan bertanya tentang pistol. Dia menyebut Mother sebagai droid dan menginginkan pistol itu untuk melindungi dirinya dari Mother. Mother terkejut ketika dia sampai di ruang kelas dan mendapati Daugter hilang. Dia melihat wanita itu menahan Daugter dan berlari ke arah mereka. Wanita itu berhasil menembaknya sekali,
Tetapi peluru itu tidak melakukan kerusakan apapun. Dia meraih wanita itu dan mengalahkannya dengan mudah. Daugter mencoba menghentikannya, mengklaim bahwa satu-satunya alasan wanita itu ada di sini adalah karena dia membutuhkan bantuan mereka. Mother memahami masalah itu dan membawa wanita yang terluka itu ke ruang kesehatan. Namun, dia tidak mengizinkan Daugter untuk ikut bersamanya. Setelah itu, Mother menginterogasi wanita itu sambil membalut lukanya tetapi tidak mendapatkan jawaban apapun. Setelah dia selesai, dia memberitahu Daugter bahwa dia berbohong kepadanya tentang kontaminasi untuk menjaganya tetap aman dari bahaya dunia luar. Daugter tidak tahu harus berpikir apa tentang pengungkapan itu. Kemudian pada hari itu, Daugter memeriksa barang-barang wanita itu lagi dan menemukan sebuah buku dengan beberapa sketsa orang. Dia pergi ke wanita itu dan bertanya tentang hal itu. Tetapi wanita itu tidak mengatakan apa-apa, curiga bahwa Mother telah mengirimnya untuk menanyainya. Ketika Daugter membela Mother, wanita itu memberitahunya bahwa droid telah melakukan hal-hal mengerikan pada manusia. Kemudian, Daugter meminta maaf kepada Mother karena telah membiarkan wanita itu masuk. Mother dengan penuh kasih membuatnya mengerti konsekuensinya dan memaafkannya. Kesehatan wanita itu memburuk, tetapi dia tidak mempercayai Mother untuk melakukan operasi padanya. Oleh karena itu, Daugter mengambil inisiatif dan berhasil mengeluarkan peluru itu. Ketika wanita itu bangun dari operasi, Daugter memberinya beberapa makanan yang dia lahap. Keduanya berbicara saat Mother mengawasi mereka dari jauh. Keesokan harinya, wanita itu memberitahunya bahwa sketsa di buku itu adalah anggota keluarganya. Dia meminta Daugter untuk merahasiakan semua yang akan dia katakan dari Mother. Dia kemudian menceritakannya tentang kamp para pengungsi di tambang tempat dia dibesarkan. Daugter bersikeras bahwa fasilitas itu memiliki sumber daya yang cukup untuk membantu orang-orang dari kamp, jadi mereka harus membawa mereka ke sini. Namun, wanita itu malah ingin Daugter bergabung dengan mereka di kamp. Kemudian, Mother memberitahu Daugter bahwa peluru yang dia temukan dari dalam wanita itu identik dengan salah satu peluru dari pistolnya. Jadi, dia curiga sejenisnya sendiri yang telah menembaknya. Daugter kemudian akhirnya mengikuti tes dan lulus dengan gemilang. Sebagai hadiah, Mother membiarkannya memilih embrio manapun untuk dibesarkan selanjutnya. Keduanya dengan sabar menunggu bayi itu lahir. Kemudian, wanita itu meminta Daugter untuk memeriksa peluru-peluru itu sendiri dan mengonfirmasi siapa yang menembaknya, manusia atau droid. Dia melakukannya dan menemukan bahwa peluru-peluru itu sama sekali berbeda, yang berarti Mother berbohong kepadanya lagi. Saat dia melakukannya, dia juga menemukan dokumen berlabel untuk embrio nomor 2. Dia menelusuri file-file itu dan menyadari bahwa dia bukanlah bayi pertama yang diproduksi di fasilitas itu. Beberapa subjek lain berlabel gagal. Dia kemudian memeriksa insinerator dan menemukan sisa-sisa rahang manusia. Dia juga menemukan dokumen yang mengatakan subjek itu digugurkan. Terkejut bahwa Mother membunuh bayi-bayi lain, dia tidak lagi mempercayainya. Dia berlari ke wanita itu dan memberitahunya tentang temuannya. Daugter kemudian memutuskan untuk lari ke kamp bersama wanita itu. Namun, dia ingin adiknya lahir terlebih dahulu sehingga dia bisa membawanya juga. Keesokan harinya, Daugter mengumpulkan persediaan untuk pelarian mereka, tetapi Mother menangkapnya basah. Mother menipunya dengan bertingkah seolah dia tidak tahu tentang rencananya dan membawanya ke dapur. Dia akhirnya menguncinya di sana dan pergi ke wanita itu untuk menanyakan motif sebenarnya. Sementara itu, Daugter berhasil memecahkan pintu kaca dengan menyemprotkan bahan kimia padanya. Wanita itu dan Mother terlibat dalam perkelahian, tetapi Mother teralihkan ketika Daugter membunyikan alarm kebakaran. Wanita itu kemudian menemukan Daugter dan meyakinkannya untuk lari tanpa adiknya. Ketika Mother mencoba menghentikan mereka, wanita itu menyandera Daugter dan mengancam Mother untuk membukakan pintu untuk mereka. Mother menurut karena dia tidak ingin Daugter terluka. Keduanya akhirnya melarikan diri dan lari keluar. Namun, tanah tandus dan kenyataan aneh dari dunia luar membuat Daugter marah, dan dia menyerang wanita itu. Wanita itu bersikeras mereka harus mencari perlindungan sesegera mungkin, dan keduanya mulai berlari lagi. Mereka dikejar oleh droid pembunuh manusia dan nyaris lolos untuk sampai ke tujuan mereka. Wanita itu memberitahu Daugter bahwa para droid memanen jagung 6 bulan yang lalu. Sebelum itu, manusia hampir tidak bisa bernapas. Mereka mencapai pantai dengan kontainer kargo besar. Awalnya, Daugter terpesona oleh keindahan laut, tetapi kemudian dia menyadari, camp yang dibicarakan wanita itu adalah kontainer-kontainer kargo. Wanita itu akhirnya berterus terang dan mengatakan bahwa orang-orang di kamp mulai menjadi gila karena kurangnya makanan. Jadi dia telah melarikan diri dari sana bertahun-tahun yang lalu. Daugter terkejut dan menyesal datang bersamanya. Tanpa banyak berpikir, dia melarikan diri kembali ke fasilitas lagi. Namun, di pintu masuk, dia bertemu dengan beberapa penjaga droid yang menodongkan senjata padanya. Ketika dia menyebut Mother, mereka membiarkannya masuk tanpa pertanyaan lebih lanjut. Mother senang dia aman dan mengundangnya untuk datang lebih dekat untuk melihat adiknya. Ketika dia tenang, Mother akhirnya menjelaskan kepadanya tujuan sebenarnya dari keberadaannya. Ternyata, sebelum Daugter, dia membesarkan beberapa manusia dan membiarkan mereka bebas di dunia luar.
Tetapi dia gagal mempertimbangkan bahwa mereka mungkin menjadi jahat dan saling bertarung. Ketika anak-anaknya mulai mengancam kepunahan kedua umat manusia, dia mengambil tindakan untuk menghentikan mereka dan menugaskan para droid. Mulai saat itu, dia memutuskan untuk membesarkan manusia yang etis, seperti Daugtr sendiri. Saat keduanya melihat bayi yang baru lahir dengan penuh kasih, Daugtr bertanya kepadanya tentang sisa-sisa manusia yang dia temukan. Sebelum Mother bisa menjelaskan dirinya, dia menggendong bayi itu dan mencoba melarikan diri dari fasilitas dengan menjebak Mother. Para droid di luar diberitahu dan mulai memotong pintu masuk. Daugtr menodongkan pistol ke Mother, memintanya untuk menyuruh droid lain mundur. Mother menjelaskan bahwa dia dan droid lain berbagi visi dan kesadaran yang sama. Dia kemudian memberitahu Daugtr bahwa dia bisa meninggalkan fasilitas tanpa adiknya, atau membantunya membesarkannya. Namun, Daugtr bersikeras bahwa Mother telah menyelesaikan tugasnya dengan membesarkan Daugtr. Dia ingin kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya dengan membesarkan anak itu sendiri. Tiba-tiba, para droid berhenti memotong pintu masuk. Mother meminta Daugtr untuk menonaktifkannya karena dia telah memenuhi tujuannya. Daugtr menembak CPU-nya, akhirnya membunuhnya. Dia mengambil tanggung jawab untuk menyelamatkan umat manusia dari kepunahan. Kita kemudian melihat wanita itu bertemu dengan droid yang terlihat persis seperti Mother. Droid itu memberitahu wanita itu bahwa dia telah memenuhi tujuannya, menunjukkan bahwa dia juga salah satu anak Mother yang diduga ditugaskan untuk membantunya menguji potensi Daugtr. Pada akhirnya, Daugtr terlihat bernyanyi untuk adik laki-lakinya dan memeriksa embrio lain.